Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bermaksiat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis yang mulia ini kita akan menyampaikan tema tentang rukun iman. Jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Kita dahulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Jadi dulu kita ini tidak ada, diadakan oleh Allah. Bertempat di kolong langitnya Allah, makan rezeki dari Allah. Maka kita jadikan siang dan malam untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berteduh di kolong langitnya Allah, makan rezeki dari Allah, makan rezeki diberi dari Allah. Maka siang dan malam kita hambakan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu ingat bahwa siang dan malam kita selalu berhajat kepada Allah. Jadi siang dan malam ini kita berhajat kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Apapun yang kita kerjakan semuanya berhajat kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Maka hendaknya kita selalu tunduk kepada Allah dan jangan berbuat perkara yang menjadikan Allah murka. Jadi hidup yang singkat ini jangan sampai kita ini membuat Allah murka. Allah murka ketika kita tidak taat kepada perintahnya. Kita diperintah sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah, ini namanya tidak taat perintah Allah. Kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu oleh seorang tuan, oleh seorang pimpinan, kemudian hanya kita kerjakan asal-asalan, tentunya yang memerintahkan akan murka karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dikerjakan tapi asal-asalan. Inilah gambaran kalau kita melaksanakan perintah Allah asal-asalan akan membuat Allah murka. Maka kita sudah diberi contoh, diberi pimpinan, orang yang termulia, orang yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sampai akhir hayatnya salat senantiasa berjamaah di masjid. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia ini, pesannya, dakwanya, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat sampai 3 kali. Baru beliau wafat, meninggalkan dunia ini untuk pindah ke negeri akhirat. Karena dunia bukanlah tempat manusia, tetapi tempat yang sesungguhnya kehidupan manusia adalah kehidupan akhirat.
Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu ingat bahwa kita diberi oleh Allah pimpinan yang sesungguhnya, pimpinan yang dibimbing langsung oleh Allah, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan maksud hidup kita untuk mengikuti jejak-jejak beliau dalam segala urusan, baik itu urusan ibadah, muamalat, muasyarah, akhlak, maupun perjuangan dohir dan batin. Barang siapa yang mengikuti pimpinan yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau, ia akan celaka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ibadah tidak mengikuti jalannya Nabi, kita akan celaka hadirin. Rasulullah SAW ibadah senantiasa berjamaah di masjid, kemudian melaksanakan pembelajaran ilmu agama di masjid, kemudian berzikir bersama-sama di masjid, kemudian hartanya dihabiskan untuk perjuangan memakmurkan masjid. Itulah pimpinan yang harus kita tiru, pimpinan yang harus kita ikuti, yang sangat sayang kepada umat. Bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Allah, menangis kepada Allah agar tidak satupun umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka supaya kita ini tidak akan menjadi penghuni nerakanya Allah, maka kita ikuti cara daripada hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, senantiasa kebaikan yang bisa kita tebarkan. Itulah suri teladan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kehidupan ini jangan terkesan dicaci maki, dihina, jangan terkesan hadirin, karena semua itu adalah makhluk. Tetapi rasa khawatir dan risau bila Allah tidak ridho kepada kita. Kalau hanya makhluknya Allah yang meremehkan kita, yang mencela kita, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dirisaukan. Yang sayang akan meninggalkan dunia ini, yang benci juga akan meninggalkan dunia ini, akan menghadap Allah, akan dihisab oleh Allah, akan diadili oleh Allah. Maka di dalam kehidupan yang singkat ini, mari kita senantiasa berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Maka kalau kita sudah mengikuti pimpinan yang dibimbing Allah langsung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Tetapi kalau kita mengikuti pimpinan selain Rasulullah, tidak akan selamat dunia dan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita juga selalu ingat bahwa sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran, kitab yang Jadi Al-Quran itu kitab yang komplit untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, di situ ada segala macam kebahagiaan yang sangat lengkap, cara bahagia yang sangat lengkap dan selama-lamanya, yaitu Al-Quran, pedoman umat Islam, kitab sucinya umat Islam. Bila kita mau belajar, bila kita mau mendengar ayat-ayat dibacakan, maka insya Allah akan diberi kepahaman, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Untuk mencari kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat hanya ada di dalam kitab yang dijadikan pedoman oleh umat manusia,
sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Kitab yang tidak akan bisa diselewengkan dan dipalsukan oleh siapapun. Maka hendaknya kita mempelajari isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita ajari Al-Quran dan berpegang pada Al-Quran. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran itulah ilmu yang akan bermanfaat, yang selama-lamanya, yang abadi, yang akan membahagiakan kita, yang akan menolong kita, yaitu ketika kita banyak membaca Al-Quran, banyak belajar Al-Quran dengan maknanya. Maka itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat ketika mau mempelajari kitab suci Al-Quran. Maka kita tiap hari kita pelajari Al-Quran, kita pelajari sedikit demi sedikit agar kita paham bagaimana untuk mencari bahagia yang sesungguhnya. Hanya satu jalan, yaitu jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu ingat bahwa sesungguhnya di kanan kita ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Di antaranya adalah malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kita. Jadi kita ini diberi pengawal 2 malaikat. Yang di kanan mencatat kebaikan, yang di kiri mencatat keburukan. Maka janganlah sampai kita ini berbuat keburukan di dalam kehidupan ini, karena semuanya akan tercatat, semuanya akan direkam oleh para malaikat yang ada di dalam tubuh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18 yang maknanya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan pada ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, tidak satu pun yang terlewat, karena di dekat kita ada pengawas yang namanya malaikat yang senantiasa mengawasi 24 jam kehidupan kita. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati, jangan sampai mengucapkan sembarang ucapan atau berbuat sembarang perbuatan dengan tanpa ikut perintah Allah. Karena segala amal kita dicatat dan akan ada urusannya ketika kita menghadap Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, setiap hari kita semakin mendekat ke akhirat. Tambah hari tambah dekat perpisahan kita dengan kehidupan dunia ini. Jadi mau atau tidak, kita tetap akan meninggalkan dunia ini, karena kita bukan penduduk dunia, tetapi penduduk akhirat yang sesungguhnya. Dunia ini diciptakan sebentar untuk manusia, hanya sekedar untuk menguji manusia. Diberi kekayaan, masihkah masuk amal agama? Diberi kesehatan, masihkah mau amal agama? Diberi sakit, masihkah mau amal agama? Semuanya adalah ujian. Susah ujian, senang ujian, sehat ujian, sakit ujian. Maka semua itu bila kita ikuti cara bagaimana hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Kasihan orang ahli dunia hadirin,
siang malam memikirkan dunia, usaha bagaimana dunia ini bisa berhasil, ternyata dia dipaksa untuk meninggalkan dunia ini. Jadi kasihan sekali orang-orang yang senantiasa mencari dunia. Setelah mendapatkan dunia dipaksa untuk meninggalkan semuanya. Tidak satu kerikil pun yang akan dibawa kecuali amal yang dikerjakan ketika masih hidup, ketika diberi sehat, ketika diberi kekayaan, pangkat dan jabatan. Ingat kepada Allah. Itulah orang sukses, itulah orang cerdas, itulah orang yang berhasil dalam kehidupannya. Maka kasihan sekali bagi orang-orang yang senantiasa siang dan malam hanya memikirkan dunia, tetapi tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhiratnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, siang malam memikirkan akhirat ketika telah banyak amal dan persiapannya ke akhirat, kemudian dia dikirim ke akhirat. Alangkah bahagianya orang-orang yang mempersiapkan kehidupan akhirat sebelum sampai di akhirat. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang berhasil, inilah orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus selalu ingat bahwa segala perkara yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Maka jangan khawatir apa-apa. Jadi semua di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Jangan khawatir tentang apa-apa, hadirin. Sakit ya diterima saja, disyukuri, jangan khawatir. Bahagia juga biasa saja, tidak usah terlalu melupakan apa yang diberikan oleh Allah. Susah dari Allah, bahagia dari Allah, maka semuanya harus kita syukuri. Maka semuanya akan selesai dengan indah. Itulah orang iman. Cara menyikapi kehidupan ini semuanya dengan syukur, hadirin. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali telah ditentukan oleh Allah. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita sakit, kalau Allah belum tentukan kita meninggalkan dunia ini, separah apapun sakit kita, ya tetap saja kita tidak akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki makhluknya ini untuk meninggalkan dunia ini, tidak sakit pun juga akan meninggalkan dunia ini. Maka jangan khawatir tentang apa yang terjadi di dunia ini. Inilah orang iman, hadirin. Kalau orang iman itu isinya syukur, isinya hanya pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita hadapkan hati kita kepada Allah. Dan jangan takut kepada makhluk apa-apa. Kita ini diperintah oleh Allah tidak perlu takut dengan makhluk apapun yang ada di dunia ini, kecuali hanya kepada Allah saja. Inilah baru iman yang bagus, iman yang lurus. Kalau kita takut kepada selain Allah, berarti kita telah melenceng dari ketentuan Allah. Kita hanya diperintah hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluknya Allah. Kok takutnya kepada selain Allah? Maka ini adalah orang-orang yang celaka. Karena makhluk apapun yang ada di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa, hadirin, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi manusia yang berbuat jahat itu semuanya adalah karena kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rukun iman yang 6 yang harus ada dalam hati kita. Sampai kita mati kita yakini bahwa semua itu adalah atas keputusan Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mencelakai manusia atas kehendak Allah. Dan ini harus masuk dalam hati kita. Inilah rukun iman. Yakin kepada Allah, yakin kepada baginda Nabi, yakin kepada Al-Quran. Itulah rukun iman hadirin, yang harus kita yakini, yang harus kita tanamkan, kita renungi di dalam hati, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman ini harus kita yakini sampai mati. Bila kita mati dalam keadaan iman yang sempurna, maka kita mati husnul khotimah. Kita akan beruntung selama-lamanya, jadi raja-raja di surganya Allah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan para sahabat. Tetapi bila rukun iman ini tidak ada dalam hati kita, berarti alamat celaka yang selama-lamanya. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak yakin dengan rukun iman yang 6 ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka yang selama-lamanya. Selama kita meyakini rukun iman yang 6 ini, maka akan menjadi penghuni surga-surganya Allah, dijadikan raja-raja di surganya Allah dengan penuh kebahagiaan yang tidak didapat di dunia ini. Untuk itu hadirin, yang pertama kita yakin keputusan Allah, semua takdir itu adalah dari Allah, meyakini bahwa setiap kebaikan yang bersumber dari Al-Quran itulah kebaikan yang kita lakukan. Kemudian mengikuti cara hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka itulah rukun iman yang harus kita tancapkan di dalam hati, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang rukun iman yang kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa menjadikan iman Islam kita semakin kokoh, mengamalkan agama semakin kuat, semakin bersemangat, sehingga kita ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itulah cita-cita setiap orang iman, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.